Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview salah satu makalah atau paper terkait topik Cool Robotics. Saya akan mengambil paper yang berjudul Cool UAV Robotics Arsitektur, Tantangan, dan Aplikasi. Baik, di paper ini bab 1 terdapat pendahuluan bahwa teknologi informasi, komunikasi, dan elektronika saat ini berkembang sangat pesat. Secara umum, UAV atau Unmanned Aerial Vehicle merupakan sebuah sistem pesawat tanpa awak yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai jenis misi penginderaan jarak jauh berbasis video maupun foto atau still image, baik untuk kegunaan sipil maupun militer. Misi yang dapat dilakukan meliputi surveillance, reconnaissance, monitoring, patroli udara, foto udara, resolusi tinggi, dan lain sebagainya. UAV dikenal sebagai pesawat terbang tanpa awak atau dikenal juga dengan istilah UAS atau Unmanned Aircraft System di Amerika. UAV didefinisikan sebagai pesawat tanpa pilot menggunakan gaya aerodinamik untuk terbang, baik secara mandiri atau otomatis dengan bantuan autopilot atau kemudian jarak jauh dengan bantuan remote control. Yang fungsinya tuh dapat membawa muatan senjata. Salah satu jenisnya itu adalah quadcopter atau kadang disebut dengan quadrotor, merupakan multicopter yang memiliki 4 roda baling-baling. Quadcopter ini diciptakan oleh pengembang robot terbang di seluruh dunia, memiliki misi masing-masing seperti yang disebutkan di atas. Misi-misi tersebut diperintahkan oleh pengembang mereka melalui kumpulan baris perintah logika yang ditanamkan di dalam mikroprosesor quadcopter tersebut. Baik, dalam paper ini saya menggambarkan arsitektur dari Wood Robot UAV, beberapa tantangan teknis dan potensi aplikasinya. Beberapa hasil awal pada pengoperasian optimal Wood Robot juga ditampilkan. Paper ini disusun sebagai berikut. Pada bagian kedua, saya akan menguraikan berbagai tantangan dan kendala dalam jaringan robot. Pada bagian ketiga, saya akan menggambarkan arsitektur Wood Robot UAV yang saya usulkan. Bagian keempat membahas tantangan teknis dalam mengoperasikan arsitektur Wood Robot UAV. Bagian kelima, saya akan memaparkan beberapa aplikasi penting dalam robotika yang akan menguntungkan usulan Wood Robot UAV saya. Saya menyimpul dan meringkas hasil pembahasan paper ini pada bagian ke-6. Baik, bagian kedua seperti yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang tantangan pada jaringan robot. Jaringan robot terutama sistem multi robot seperti yang diilustrasikan pada gambar 1 ini. Gambar 1 ini kerja tim antar robot UAV dengan robot-robot tetangga yang mendistribusikan kerja penginderaan, ketepatan, komunikasi, dan perhitungan antara kelompok robot yang saling berpartisipasi. Sistem ini telah mencapai kesuksesannya dalam aplikasi perindustrian, sistem transportasi cerdas, dan aplikasi keamanan. Namun kemajuan dari jaringan robot ini dibatasi oleh sumber daya, informasi, dan komunikasi. Saya akan membahas
kendala atau masalah tersebut secara rinci pada bagian ini. Yang pertama itu adalah kendala resource. Meskipun robot terbagi dalam pekerjaan komputasi dengan unit atau perangkat lain, namun efektivitas keseluruhan jaringan robot dibatasi oleh resource masing-masing robot, termasuk komputer onboard atau unit komputer yang permanen, memori, dan ruang penyimpanan. Secara fisik, perangkat komputasi onboard ini dibatasi oleh ukuran, bentuk, power supply, gerakan, dan lingkungan kerja. Yang kedua ini ada hambatan informasi. Beberapa informasi sebuah robot memiliki akses yang terbatas oleh processing powernya, ruang penyimpanan, dan jumlah dan jenis sensor yang dibawa robot tersebut. Akan tetapi jaringan robot dibatasi oleh informasi yang diamati atau dihitung oleh robot dalam jaringan. Misalnya, sebuah tim belajar robot untuk menavigasi mungkin tampil sangat baik dalam lingkungan gratis, di mana sebuah rintangan dapat dipetakan dengan akurasi meningkat dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah kendala komunikasi. Protokol umum untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M meliputi routing yang proaktif yang melibatkan pertukaran periodik pesan agar rute ke setiap kemungkinan pada jaringan diperankan. Proaktif routing yang menimbulkan perhitungan tinggi dan memori resource pada proses penemuan rute dan pemeliharaan. Tidak praktis jika topologi jaringan sangat dinamis. Ini kelemahan yang signifikan dalam jaringan robot mobile dan mungkin menyebabkan degradasi kinerja yang parah. Yang keempat, ada dari jaringan robotika untuk robotika. Beberapa jaringan dapat dianggap sebagai evolusi langsung menuju cold robotika, yaitu jaringan robot would enable robotika yang memanfaatkan munculnya teknologi cloud computing untuk mengubah jaringan robotika. Baik, bagian ketiga tentang code WiFi robot. Saya sini akan menggambarkan sistem arsitektur untuk code robotika. Kemudian fokus pada dua kunci yang memungkinkan sistem, yaitu framework komunikasi M2M dan arsitektur elastis computing. Code robot WiFi yang berbeda dengan solusi yang sudah ada dalam hal ini memanfaatkan dua komplementer code, yaitu ad hoc virtual code dan infrastruktur code. Pada gambar kedua ini saya bisa melihat ada sistem arsitektur untuk code robot WiFi. Robot WiFi saling terhubung melalui komunikasi M2M dan juga terhubung dengan infrastruktur code. Baik, yang pertama itu adalah sistem arsitektur. Ada dua tingkatan, yaitu M2M tingkatan mesin ke mesin dan M2C tingkatan mesin ke code. Ada tingkat M2M, sekelompok robot berkomunikasi melalui link nirkabel untuk membentuk atau membuat kolaboratif unit komputasi, yaitu virtual ad hoc code. Manfaat dari bentuk kolaborasi ini: yang pertama, kemampuan komputasi dari robot individu dapat dikumpulkan bersama-sama untuk membentuk virtual ad hoc infrastruktur code. Kedua, itu dapat dalam kolaborasi unit komputer tersebut, informasi dapat ditukar dengan kolaboratornya menjadi aplikasi robot yang sangat terhubung. Akhirnya hal itu memungkinkan robot-robot yang tanpa berada pada jangkauan komunikasi dari jaringan akses code untuk mengakses informasi yang tersimpan di code infrastruktur atau mengirim permintaan source komputasional pada code. Pada yang kedua ini ada tingkatan M2C. Infrastruktur code terpusat menyediakan kumpulan komputasi yang dibagikan dan
penyimpanan resource yang dapat dialokasikan dengan mudah untuk permintaan langsung. Model elastic computing memungkinkan kelompok robot UAV jaringan yang di-offload dari tugas komputasi intensif untuk eksekusi pada jarak jauh menghasilkan robot remote brain. Itu keuntungan besar pada penyimpanan yang disediakan oleh Quad terpusat adalah 2 kali lipat. Yang kedua ini adalah ada arsitektur komunikasi M2M. Sebuah jaringan komunikasi M2M nirkabel dapat digambarkan dengan robot yang saling bekerja sama dengan satu nama lain untuk menyampaikan informasi dan memanggil beberapa robot atau jalur akses yang terhubung dengan jaringan M2M. Beberapa standar seperti Zigbee, Bluetooth, atau Wi-Fi direct telah dikembangkan untuk komunikasi nirkabel jarak dekat antar robot-robot. Kami mengusulkan penggunaan protokol gosip untuk M2M komunikasi. Application di awal arsitektur robot, protokol gosip tidak membutuhkan penemuan rute dan pemeliharaan, dan dengan demikian cocok untuk jaringan robot sangat dinamis mobile. Protokol ini juga sangat sederhana untuk melaksanakan dan membutuhkan minimal perhitungan dan memori sumber daya tambahan. Yang ketiga adalah ada elastic cloud computing arsitektur. Ketika awan yang diusulkan kami dibangun pada kombinasi awan ad hoc maya yang dibentuk oleh sekelompok robot jaringan dan awan terpusat. Kombinasi unik ini menawarkan kita fleksibilitas yang besar dalam model komputasi dirancang untuk aplikasi khusus. Ada model peer-based mesin robot dan setiap mesin virtual atau VM. Yang awan dianggap sebagai unit komputasi. Ini robot dan VMS membentuk komputasi terdistribusi penuh jala. Ada model proxy base. Pada kelompok robot jaringan suatu unit berfungsi sebagai pemimpin kelompok berkomunikasi dengan proxy virtual machine dalam infrastruktur awan. Ketiga adalah model code based mesin robot sesuai dengan sistem tingkat klon di awan. Suatu tugas dapat dilaksanakan dalam robot atau klonnya. Himpunan klon robot juga membentuk jaringan peer-to-peer dengan konektivitas yang lebih baik daripada ad hoc jaringan fisik M2M. Oke, yang keempat ada aplikasi. Aplikasi robot masa depan ini sebagai besar akan mendapatkan keuntungan dari awan robotika yang menyediakan beberapa keuntungan atas tradisi robot jaringan nasional. Kemampuan untuk offload tugas komputasi intensif untuk robot hanya harus menjaga sensor yang diperlukan, aktuator, dan daya proses dasar untuk memungkinkan real tindakan waktu atau misalnya kontrol real time. Masa pakai baterai adalah diperpanjang dan platform robot menjadi lebih ringan dan lebih murah dengan lebih mudah untuk mempertahankan hardware. Oke, di sini secara khusus kita fokus pada 3 robot aplikasi. Ada SLAM, menggenggam, dan navigasi. SLAM mengacu pada teknik untuk robot membangun peta lingkungan tanpa pengetahuan a priori dan secara bersamaan melokalisasi dirinya dalam lingkungan yang tidak diketahui. Yang B ada grasping robot telah menjadi topik penelitian aktif selama beberapa dekade. Jika model 3D penuh objek justru diketahui, maka berbagai metode dapat diterapkan untuk mensistensis. Dia dan navigasi. Navigasi robot mengacu pada aktivitas robot untuk menentukan posisinya sendiri, hubungan dengan referensi tertentu, dan kemudian untuk merencanakan jalan untuk mencapai lokasi yang diinginkan. Baik, kesimpulannya, paper ini mengusulkan arsitektur cloud robotika UAV untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh robot jaringan saat ini.
Code robotika UEFI memungkinkan untuk berbagai resource komputasi, informasi, dan data satu sama lain, dan untuk mengakses pengetahuan baru dan keterampilan yang tidak dipelajari sebelumnya oleh robot. Ini membuka paradigma baru dalam robotika yang mengarah ke masa depan. Hal ini memungkinkan penjualan robot semakin murah dengan kekuatan komputasi dan memori yang lebih rendah karena memanfaatkan jaringan komunikasi dan elastic resource computing yang ditawarkan oleh infrastruktur cloud. Aplikasi yang mendapatkan keuntungan dari penelitian code robotika ini adalah lem, graphing, navigasi, dan banyak lagi, seperti pemantauan cuaca, intrusion detection, pengawasan, dan lain-lain. Baik, mungkin ini yang dapat saya jelaskan tentang mereview salah satu paper terkait dengan code robotik. Jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.